Halo guys, selamat datang di channel Isnime. Pertama, gue ucapin terima kasih karena udah klik video ini. Di video kali ini gue bakal bahas anime Tensura menurut web novelnya, ketika arc kelahiran Demon Lord. Peringatan buat kalian yang gak suka spoiler, segera skip video ini, karena video ini sebagian besar mengandung spoiler untuk kelanjutan animenya. Langsung aja kita mulai. Cerita dimulai ketika Rimuru selesai menyelamatkan murid-muridnya, dan setelah itu Rimuru berpisah dengan muridnya. Kalau di animenya tuh di episode 23. Dimulai dari pembahasan tentang negara Farmes. Negara Farmes, Raja Edumalis benar-benar lagi pusing karena perdagangan negara lagi menurun. Belum lagi muncul sebuah kota monster yang terletak di dalam hutan jura. Negara Tempest mengganggu rute perdagangan negara Farmes. Negara Dwargon dan negara Blue Moon juga bekerja sama dengan negara Tempest. Hal ini tentunya sangat mengancam negara Farmes yang hidupnya tergantung pada perdagangan. Karena hal itu diputuskan dalam rapat besar bahwa negara Farmes akan menjajah negara Tempest. Negara Farmes sudah mikirin keuntungan yang sangat besar kalau mereka menang melawan dalam peperangan. Makanya solusi supaya negara Farmes bisa bertahan adalah dengan menjajah negara Tempest. Negara Farmes juga dapat dukungan dari Gereja Barat. Walaupun ada beberapa bangsawan yang gak setuju dengan peperangan, tapi setelah didesak, negara Farmes pun memutuskan untuk berperang. Setelah Rimuru berpisah dengan murid-muridnya, di perjalanan dia merasakan perasaan yang sangat gak enak, karena dia memasuki wilayah pelindung yang besar. Hal ini membuat Rimuru gak bisa berteleportasi dan terisolasi dari dunia luar. Dalam wilayah itu, sebagian besar kekuatan si Rimuru disegel. Rimuru juga gak bisa berkomunikasi dengan Rangga, dan Rimuru ngerasain banyak hawa membunuh di sekitarnya. Gak lama datang seorang gadis cantik. Dia adalah Sakaguchi Hinata, seorang komandan kesatria suci Gereja Barat dari Holy Kingdom. Hinata datang untuk membunuh pemimpin negara Tempest. Rimuru pun diserang. Rimuru nyoba untuk negosiasi tapi gagal. Hinata gak percaya kalau Rimuru adalah orang dari Jepang, dan Hinata menganggap kalau Rimuru membunuh Shizu. Bagi Hinata, Shizu adalah satu-satunya orang yang baik ke Hinata. Hinata juga jelasin pelindung besar yang di sekitarnya. Pelindung itu adalah pelindung terkuat buatan Gereja Barat. Jadi pelindung itu gunanya untuk melemahkan para monster. Rimuru juga di sini kewalahan menghadapi Hinata. Tapi Rimuru gak nyerah gitu aja. Rimuru pakai kemampuan berpedangnya, tapi Hinata sangat kuat. Dia bisa menghentikan serangan Rimuru. Rimuru pun kena serangan Hinata. Setelah Rimuru terkena serangan Hinata, dia sangat kesakitan. Padahal biasanya dia gak bakal ngerasakan sakit. Jadi Hinata itu punya skill. Kalau serangannya Hinata 7 kali kena lawan, maka skill bakal auto mati. Nama skill itu adalah Dead and Rainbow. Dan Hinata udah terkena serangan itu. Dan Rimuru udah terkena serangan itu. Sebelum sampai serangan ke-7, Rimuru ngeluarin beberapa kekuatan tempurnya. Salah satu adalah ngeluarin Ifrit.
tapi tetap aja gak berguna. Karena Hinata punya skill usurper yang bisa mencuri kekuatan lawan. Skill Hinata itu mirip sama Predator. Rimuru pun menyerang Hinata pakai skill Gluttony. Dan Rimuru kena serangan ketujuh dari Hinata. Hinata nganggap kalau Rimuru udah mati dan jadi monster yang gak punya akal. Hinata menghabisi Rimuru dengan skill Disintegration. Skill itu mampu memusnahkan lawan dengan energi suci yang besar. Rimuru pun musnah. Sebenarnya Hinata tuh orangnya ateis. Dan ketika dia pakai skill Disintegration, itu mengharuskan dia berdoa kepada Tuhan. Makanya Hinata membenci skill itu. Setelah pertarungan, Hinata pun pergi. Setelah Hinata pergi, Rimuru pun keluar dari tempat persembunyiannya dan tetap menyembunyikan hawa keberadaannya. Skill Rimuru pun kembali normal karena pelindung besar udah hilang. Jadi sebelum Rimuru kena serangan ketujuh, Rimuru tuh membelah diri dan mengklon dirinya. Jadi skill Gluttony dipakai supaya perhatian Hinata gak fokus ke Rimuru. Beruntungnya bagi Rimuru karena Hinata gak memprediksi kalau Rimuru bisa membelah diri. Berkat pertarungan ini Rimuru dapat data-data skill dari Hinata. Dan itu bakal berguna buat ngelawan Hinata lagi di masa mendatang. Rimuru pun bergegas kembali ke Tempest. Gabil dan pasukannya ngabarin kalau Tempest diserang penyusup. Rimuru melihat ada 100 rakyatnya yang mati. Jantung Rimuru berdegup kencang melihat banyak rakyatnya yang mati. Recruit ngejelasin kalau ada 10 orang gereja barat yang menyusup dan menyerang Tempest. Jadi awalnya negara Tempest memperlakukan para manusia dengan baik. Tapi ternyata mereka adalah penyusup dan membunuh banyak rakyat Tempest. Sebelum pergi, orang gereja barat bilang kalau seminggu lagi mereka bakalan nyerang negara Tempest. Ternyata selain dari gereja barat, ada 50 petualang yang datang. 50 petualang ini sangat menyukai negara Tempest dan mereka ingin ikut serta berperang melawan negara Farmers. Rimuru bilang kalau petualang gak perlu ikut peperangan. Datang kabar yang membuat Rimuru sedih, yaitu tentang kematian Xion. Xion mencoba melindungi rakyat Tempest dan akhirnya tewas. Rimuru benar-benar marah. Hatinya tuh gak bisa tenang. 3 hari kemudian, Rimuru masih merenung karena kematian Xion. Rimuru gak tahu gimana caranya menghidupin orang yang udah mati. Tiba-tiba datang 3 petualang. Mereka cerita kalau ada dongeng tentang orang yang bisa ngehidupin orang mati. Ceritanya dulu ada seorang gadis kecil yang kehilangan naga yang dia sayangi. Gadis itu marah dan menghancurkan negara yang membunuh naga itu. Dan akhirnya gadis itu membunuh 10.000 jiwa. Setelah itu gadis itu berevolusi menjadi Demon Lord. Naga yang udah mati pun ikut berevolusi. Gadis itu mau membangkitkan naganya, dan karena jiwa naganya udah mati, makanya naga yang berevolusi itu menjadi naga yang jahat. Dan gadis itu pun menyegel naga kesayangannya. Selain cerita itu, ada juga dongeng lain tentang membangkitkan orang yang udah mati. Mendengar itu, Rimuru dapat sedikit harapan. Rimuru berpikir untuk berevolusi menjadi Demon Lord.
karena ketika Rimuru berevolusi maka bawahnya ikut berevolusi, dan kemungkinan Sion bisa hidup lagi kalau jiwanya masih ada atau belum menghilang. Maka Sion bakal hidup seperti biasanya. Menurut skill petapa sage milik Rimuru, jiwa Sion dan yang lainnya kemungkinan masih ada, walaupun kemungkinannya cuma 3,14%. Ada secercah harapan untuk Rimuru. Petapa sage bilang kalau Rimuru mau jadi Demon Lord maka harus mengorbankan 10.000 jiwa. Rimuru pun bertekad menjadi Demon Lord dengan membunuh para manusia sampah dari negara Farmes. Ellen setuju kalau Rimuru jadi Demon Lord, karena apa yang dilakuin gereja barat gak bisa dimaafin. Di sini juga dikonfirmasi ternyata Ellen berasal dari negara Sarion dan Ellen adalah pahlawan di sana. Ellen jadi petualang bersama bodyguardnya karena dia mau kebebasan. Rimuru ngizinin Ellen untuk tinggal di negara Tempest. Rimuru pun ngaktifin pelindung kota supaya jiwa Sion dan yang lainnya gak hilang. Gak lama 3 tamu lagi datang. Dia adalah Yomu, Crucius, dan Mulan. Yomu minta maaf karena negaranya yaitu Farmes nyerang negara Tempest. Di sini juga Rimuru berterima kasih ke Crucius dan Mulan karena telah membantu Yomu. Rimuru juga tahu kalau Crucius dan Mulan adalah Majin. Rimuru nanya gimana caranya Majin bisa ngelewatin pelindung negara Tempest. Jadi Mulan tuh punya skill untuk melewati sir pelindung. Crucius bisa masuk Tempest karena bantuan dari Mulan. Mulan juga ngaku kalau dia itu bawahnya Demon Lord Clayman. Mulan disuruh menginvestigasi negara Tempest. Mulan terpaksa jadi bawahnya karena jantung Mulan kena kutukan Clayman. Nah, Yomu tahu kalau negaranya mau nyerang Tempest. Makanya Yomu nyuruh Crucius dan Mulan untuk ngasih info ke Rimuru dan yang lainnya. Tapi sayangnya Mulan disuruh sama Clayman untuk tetap diam. Akibatnya para penyusup mengacau di Tempest. Yomu memohon ampunan ke Rimuru untuk Mulan. Tapi Rimuru menusukkan tangannya ke dada Mulan. Rimuru memaafkan Mulan, alasannya karena dia masih punya kesempatan untuk menghidupkan Sion. Jadi Rimuru gak dendam. Rimuru juga minta info tentang Clayman, karena Clayman telah terlibat dalam insiden ini. Rimuru gak bisa memaafkan apa yang udah dilakuin Clayman ke negaranya. Rimuru juga nyuruh Yomu untuk jadi raja di Farmes. Jadi setelah Farmes dikalahin, Yomu bakal jadi raja dan nyingkirin para petinggi yang ragus supaya negara Farmes jadi lebih baik. Rimuru juga seorang ateis, tapi di sini sekarang Rimuru berdoa kepada Tuhan supaya jiwa Sion dan yang lainnya gak menghilang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk part keduanya, oke?